Oke, halo semuanya. Kali ini kita masuk ke materi pertemuan ketujuh, di mana pada materi pertemuan ketujuh ini kita akan membahas mengenai media. Oke, apa sih yang disebut dengan media? Media adalah segala bentuk dan saluran yang digunakan untuk menyampaikan informasi atau pesan. Jadi, ketika ibu ada informasi yang mau disampaikan ke kalian, maka ibu memilih menggunakan media, yaitu menggunakan Zoom. Atau misalnya ketika kita menonton televisi, televisi adalah media atau saluran yang dimana gunanya untuk menyampaikan informasi atau pesan kepada komunikan dari si komunikator. Nah, media ini berasal dari bahasa Latin yang disebut dengan medium atau pengantar atau perantara, yang dimana ini merupakan sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada halayak atau kepada komunikan seperti yang tadi Ibu sampaikan. Nah, jadi, kita akan lebih berfokus media apa saja sih yang dibutuhkan ketika dalam berbagai macam komunikasi. Dan seperti biasa, sebelum Ibu lanjut ke materi berikutnya, jika ada hal-hal yang kurang dipahami, kurang jelas, jangan lupa nanti di kelas ditanyakan. Kemudian, selain itu juga, silakan disimak, dengan jelas dulu ya, catat poin-poin yang membingungkan ya. Oke, ada yang disebut dengan media antar pribadi. Nah, media antar pribadi ini biasanya digunakan dalam komunikasi antar pribadi, di mana komunikasi antar pribadi ini adalah komunikasi yang dilakukan antara komunikator dengan komunikan. Biasanya dilakukan dengan dua orang. Nah, ini bisa terjadi komunikasi komunikasi antar pribadi ini tuh biasanya media yang digunakan adalah bisa telepon, kemudian bisa chat ya, atau berkirim pesan. Nah, itu disebut sebagai media antar pribadi. Yang mana komunikasi itu hanya dilakukan antar dua orang saja. Seperti itu. Nah, kemudian ada yang paling penting dalam komunikasi antar pribadi. Yang pertama, dalam komunikasi antar pribadi itu satu, sudah pasti pesannya bertatap muka, face to face gitu ya. Bertatap muka ya bisa menggunakan misalnya Zoom tapi hanya berdua atau misalnya video call. Nah, itu adalah disebut sebagai media yang digunakan dalam komunikasi antar pribadi dengan face to face. Kemudian, sebetulnya kalau komunikasi antar pribadi ini, dua orang saja atau bisa 3 orang? Betul, 2 atau 3 orang, bisa gitu ya. Jadi di sini dikatakan lebih itu ya, biasanya tidak lebih dari 3 orang. Komunikasi ini dilakukan kalau sekarang kan, biasanya video call cuman 2 arah ya, maksudnya 2 orang aja. Sekarang tuh bahkan Instagram Live aja udah bisa berempat gitu. Jadi memang, di sini bagaimana cara melakukan, komunikasinya 2 orang atau lebih. Kemudian biasanya juga menggunakan media-media tertentu ketika berkomunikasi, yang tadi Ibu bilang, kalau komunikasi antar pribadi itu paling gampang adalah telepon, video call. Nah, jadi yang media yang digunakan apa? Handphone, kemudian aplikasi chatting kayak WhatsApp, Line gitu ya, atau misalnya kayak telepon via Instagram juga. Nah, itu disebut sebagai menggunakan media tertentu. Tinggal dipilih mau pakai media yang mana. Selanjutnya, tujuan yang ingin dicapai dapat bersifat personal. Nah, bersifat personal ini seperti apa? Kalau biasanya komunikasi yang dilakukan antar komunikasi antar pribadi adalah ya tujuannya ingin dicapai kesepakatan antara dua orang karena ya memang komunikasinya dilakukannya dua orang. Beda dengan komunikasi kelompok atau misalnya komunikasi publik gitu, organisasi yang ingin dicapai adalah kesepakatan atau keinginan bersama. Nah, kalau komunikasi antar pribadi itu memang tujuannya adalah untuk mencapai tujuan secara personal, secara 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 keinginan pribadi gitu. Jadi akan berbeda.
kayak gitu. Kayak misalnya kalian telepon ibu gitu ya, ya itu hubungannya cuman, kalian misalnya pengen menanya kabar atau minta uang jajan. Nah, itu disebut sebagai hubungan yang bersifat personal gitu ya. Ini dari segi komunikasi antar pribadi. Next, setelah komunikasi antar pribadi ada karakteristik. Sebetulnya komunikasi antar pribadi ini tuh menurut Jadi Person tuh ada beberapa loh karakteristiknya. Yang pertama, kalau komunikasi antar pribadi itu pasti komunikasinya dimulai dengan diri sendiri dulu gitu ya. Kenapa ya? Memang penting dimulai dari diri sendiri dulu. Komunikasi ini baru bisa berjalan ketika salah satu orang memang memutuskan untuk berkomunikasi. Tapi ada juga salah satu orang yang memutuskan untuk tidak berkomunikasi. Nah, ketika dia memutuskan untuk tidak berkomunikasi, maka tidak bisa ada komunikasi gitu ya. Nah, komunikasi, antar pribadi ini tuh lebih kepada kebutuhan secara personal. Saya butuh nggak ya kira-kira ngobrol sama dia? Saya butuh nggak ya menyampaikan informasi kepada dia? Nah, butuh atau tidaknya inilah yang disebut sebagai komunikasi antar pribadi. Kemudian, komunikasi antar pribadi itu bersifat transaksional. Apa yang dimaksud dengan transaksional? Komunikasi transaksional adalah komunikasi yang terjadi pada saat itu, hari itu juga. Transaksi gitu, kayak jual beli, hari itu selesai gitu ya. Beda dengan komunikasi kelompok atau komunikasi bermedia, komunikasi organisasi. Biasanya itu depending dulu, entah misalnya 2 hari, 2 jam, tapi kalau transaksional tuh tektokannya enak gitu ya. Biasanya karena kebutuhannya yang tadi, kebutuhannya adalah dimulai dengan diri sendiri. Kemudian yang ketiga, komunikasi antar pribadi ini mencakup aspek-aspek yang berhubungan dengan antar pribadi atau kebutuhan pribadi. Jadi ketika kita berkomunikasi dengan orang lain, eh, ketika apa ya, eh, ketika masing-masing komunikasi antar pribadi, ketika kita berkomunikasi dengan orang, kemudian ada poin-poin yang memang dikomunikasikan dan itu apa ya, berhubungan dengan antar pribadi misalnya, hubungan antar pribadi itu satu, adik kakak, 2 suami istri, kemudian, teman gitu ya, atau atasan dan bawahan, itu adalah komunikasi antar pribadi. Aspek-aspeknya apa nih, hubungannya apa gitu, sehingga nanti isi pesannya akan biasanya terpengaruh dari hubungan yang dilakukan. Kemudian, komunikasi antar pribadi juga mensyaratkan kedekatan fisik antara pihak-pihak yang berkomunikasi. Nah, kedekatan fisik ini tuh seperti apa? Kedekatan fisik itu antara lain adalah kedekatan, antar satu orang dengan orang lainnya, dan bagaimana cara dia, berkomunikasi gitu ya. Contohnya komunikasi antar pribadi ini, kedekatan fisiknya seperti apa? Kedekatan fisiknya, sebelumnya itu ada materi mengenai apa ya, eee, proximity, kedekatan gitu, ada zona intim. Zona intim misalnya dia menyender, kalau kita nyender ke pundak orang lain biasanya karena kita punya proximity, punya kedekatan. Makanya kalau komunikasi antar pribadi, semakin kita dekat dengan seseorang, biasanya batasan-batas itu nggak ada, ya karena udah deket banget deh gitu. Jadi kayak, apa ya, jarak fisik tuh udah nggak ada lagi gitu. Nah, kemudian yang kelima, komunikasi antar pribadi melibatkan pihak-pihak yang saling tergantung satu sama lain atau interdependent. Karena gini, dalam komunikasi antar pribadi, komunikator harus ada lawan bicara untuk mendapatkan feedback dan noise, untuk mendapatkan feedback, sehingga dikategorikan pesannya nyambung nggak ya gitu, pesannya nyampe nggak ya. Nah makanya, disebut sebagai interdependen. Jadi memang melibatkan satu sama lain, nggak bisa dia ngomong sendiri. Beda dengan komunikasi intrapribadi. Kalau komunikasi intrapribadi ya memang kita berbicara dengan diri kita sendiri. Kemudian ada komunikasi antar pribadi
kalau komunikasi antar pribadi ini memang tidak bisa diubah atau diulang gitu. Kenapa tidak bisa diubah? Kenapa tidak bisa diulang? Karena komunikasi itu adalah, suatu informasi yang tidak bisa ditarik lagi. Bisa kita revisi kata-katanya, tapi ingat, kata-kata pertama itu biasanya nempel pertama kali di pendengaran orang lain. Beda dengan kata-kata yang diralat gitu. Nah, ketika kata-kata yang diralat, ya orang akan mikir, "Loh, kenapa diralat?" Gitu. Orang itu dilihat jujur, menyampaikannya sesuai atau tidak, itu biasanya dari, kata-kata yang muncul pertama kali, kayak gitu ya. Makanya dikatakan tidak dapat dirubah maupun diulang. Nah, Shailene Wen mengatakan sebetulnya dalam media komunikasi antar pribadi itu ada 6. 1 suara gitu ya, misalnya kayak ada orang yang terbahak-bahak, ada yang tertawa, nangis, teriak, itu adalah, salah satu medianya, menyampaikan pesannya seperti apa. Kemudian grafik, kalau grafik ini mungkin kayak, apa ya, tanda-tanda bersejarah gitu ya, kalau misalnya tuh apa, relief-relief lah, tapi itu, sekarang nggak terlalu ada, tapi itu merupakan jenis komunikasi yang memang dilakukan atau media komunikasi yang dilakukan sama zaman purba dulu. Kalau sekarang udah ada teks, WhatsApp, kemudian ada email, ada SMS, bahkan sekarang SMS kayaknya udah lama ditinggalin gitu ya, surat juga kayaknya sudah lama ditinggalkan. Nah, teks adalah salah satu bentuk komunikasi antar pribadi yang dilakukan antara komunikator dan komunikan. Nah, ada juga aborigin gitu ya, ada juga musik. Nah, kalau di suku aborigin, itu dia menggunakan musik sebagai komunikasi. Misalnya, komunikasinya itu untuk memanggil arwah, untuk memanggil para leluhur, untuk menikahkan gitu ya, di suku aborigin itu seperti itu. Jadi, semuanya itu pasti pakai musik gitu. Nah, kemudian ada animasi. Jadi kalau misalnya, kalian suka gambar, animasi. Nah, animasi ini merupakan salah satu apalagi kalian yang kuliah di DKV gitu ya, gimana nih caranya kita menggambar, gambar ini tuh informasi yang saya maksud tuh nyampe gitu ke orang yang lihat gambar. Nah, itu sebetulnya komunikasi antar pribadi. Makanya kayak pelukis, atau pematung yang suka desain, yang suka gambar, itu kan sebetulnya ada informasi secara personal yang ingin disampaikan ke orang. Nah, informasi secara personal yang ingin disampaikan ke orang ini adalah sebetulnya jenis komunikasi antar pribadi. Jadi gimana nih caranya supaya, gambar yang saya buat ini, orang tuh paham gitu, apa maksud dari gambar ini, gitu. Nah, kemudian juga ada video ya, makanya sekarang lagi rame banget, TikTok, Reels di Instagram, kemudian juga YouTube gitu ya. Itu adalah bentuk komunikasi yang ingin disampaikan. Apalagi sekarang rame kayaknya semua artis, semua orang bikin yang namanya podcast gitu ya, atau video-video pendek menceritakan tentang hal-hal, yang ya sifatnya mungkin ngobrol gitu ya. Kemudian juga, hal-hal yang ada di, ruang lingkup di sekitarnya gitu, biasanya tentang kehidupan sehari-hari. Oke, next, tadi kita sudah bahas tentang komunikasi antar pribadi, sekarang kita move ke komunikasi kelompok. Jadi, Michael Burgon mengatakan bahwa sebetulnya komunikasi ini, merupakan, apa ya, komunikasi tatap muka yang terdiri, dari 3 sampai, banyak ya, bisa 100 orang tuh masih kategorinya kelompok. Tapi mereka jelas gitu, ada tujuan dan maksudnya. Entah itu untuk berbagi informasi, entah itu untuk memelihara diri, pemecahan masalah, kemudian juga anggota kelompok lainnya harus memberikan pendapat satu sama lain gitu ya. Nah, itu disebut sebagai komunikasi kelompok ya. Jadi komunikasi kelompok gunanya adalah, memang untuk, apa ya, orang-orang yang berada dalam sebuah kelompok untuk mencapai tujuan dan maksud yang sama. Nah, kelas kalian gitu ya. Kelas kalian itu kategorinya adalah komunikasi kelompok ya, terdiri dari 3 sampai lebih individu. Tujuannya apa? Tujuannya adalah lulus mata kuliah ini. Lulus mata kuliah proses komunikasi. Oke,
kalian saling tukar informasi, tadi belajar apa sama Bu Sifat, apa yang tugasnya tuh ngapain sih dari Bu Sifat dan lain sebagainya gitu ya. Gimana caranya kalian bisa problem solve gitu ya tentang masalah yang ada di di kelasnya. Dan selain itu juga berpendapat satu sama lain gitu ya. Jadi tanya jawab, kemudian diskusi dengan teman sekelompoknya. Nah, ini disebut sebagai menumbuhkan karakteristik pada anggota lainnya sehingga itu masuk ke dalam kategori komunikasi kelompok gitu. Jadi kalau komunikasi kelompok itu jelas gitu ya, ada tujuan dan maksud. Kalau komunikasi antar pribadi itu transaksional, hari itu selesai gitu. Kalau komunikasi kelompok itu bisa dipending berhari-hari gitu ya, bisa berjam-jam. Nah, dalam komunikasi kelompok itu ada norma sosial yang mengatur hubungan antara para anggota kelompoknya. Ada yang disebut dengan norma prosedural, ada yang disebut dengan norma tugas gitu ya. Nah, apa sih yang disebut dengan norma prosedural? Norma prosedural adalah norma di mana biasanya kita akan melihat segala sesuatu itu dari jenis pembicaraannya. Makanya kalau dalam kelompok kita mau musyawarah harus mencapai mufakat. Kalau mufakat berarti yang jawabnya harus 50% plus satu. Misal nih ada 100 orang yang 50-50 nih, ada yang jawab 50 enggak, ada yang jawab 50 iya. Kalau ada satu orang yang jawab enggak, maka 50 plus satu disebutnya seperti itu, setengah plus satu gitu ya. Jadi memang kalau prosedural tuh diikuti gitu. Kalau sistem voting biasanya diambil dari suara terbanyak. Sistem mufakat juga biasanya diambil dari suara terbanyak untuk menghasilkan keputusan yang dibutuhkan sama kelompoknya. Nah, kemudian ada juga yang disebut dengan norma tugas gitu ya. Norma tugas ini seperti apa? Norma tugas memusatkan perhatian pada bagaimana suatu pekerjaan harus dilakukan. Jadi ketika berkomunikasi dengan orang lain harus jelas dulu nih di kelompoknya. Saya di kelompok ini tugasnya apa? Apakah saya jadi sekretaris? Apakah saya hanya jadi anggota? Saya jadi ketua? Karena ketika kita berada dalam sebuah kelompok, maka otomatis sebetulnya kita sedang mengambil peran atau sedang mengambil tugas. Kita pengen jadi apa di kelompok tersebut gitu ya. Tidak mungkin dalam sebuah kelompok tidak ada yang mengambil peran, pasti semuanya mengambil peran gitu ya. Itu yang biasanya banyak orang yang eh, kurang paham gitu. Nah, next, kelompok ini tuh ada yang disebut dengan fungsi-fungsinya. Fungsi-fungsi kelompok ini apa aja? Satu, jelas kalau fungsi kelompok ini adalah untuk membangun hubungan sosial. Hubungan sosial dengan siapa? Hubungan sosial ya dengan orang-orang, kita jadi tahu karakternya, kebiasaannya, cara kerjanya, bagaimana dia menyelesaikan masalah. Ya. Kemudian juga ada fungsi pendidikan. Fungsi pendidikan ini seperti apa lagi, Bu? Fungsi pendidikan adalah mengajarkan orang bagaimana untuk dapat bertanggung jawab gitu ya. Bertanggung jawab terhadap apa? Bertanggung jawab ya terhadap hal-hal yang memang harus dilakukan gitu ya. Yang harus dilakukan misalnya, oh saya ternyata belajar komunikasi kelompok itu berkelompok, jadi tahu nih mana tugas, kewajiban dan hak saya dalam sebuah kelompok gitu. Ada fungsi persuasif. Fungsi persuasif adalah persuasif itu artinya membujuk. Jadi bagaimana ketika kita berada dalam sebuah kelompok, kita mampu mempengaruhi orang lain. Tentu mempengaruhi ini adalah dalam segi yang positif bukan negatif gitu ya. Jadi bagaimana cara kita memberikan persuasi supaya memberikan dampak yang positif terhadap orang lain gitu. Kemudian selanjutnya ada fungsi pemecahan masalah gitu. Fungsi pemecahan masalah ini seperti apa? Fungsi pemecahan masalah adalah bagaimana ketika kita berhubungan dengan orang lain gitu ya, masalah yang kita masalah yang ada di kelompok itu bisa selesai. Karena kalau dalam sebuah kelompok, masalah itu bisa terjadi bukan hanya salah satu orang, tapi semua pihak yang ada dalam kelompok itu berperan memberikan kontribusi terhadap masalah itu.
Jadi nggak bisa cuman gara-gara satu orang. Semua orang yang ada di dalamnya berkontribusi memberikan masalah dalam memberikan masalah terhadap permasalahan yang terjadi gitu ya. Kemudian juga membuat keputusan gitu. Suka atau tidak, ketika kita berada dalam satu kelompok, kita dituntut atau ya dituntut lah lebih tepatnya dituntut untuk mampu membuat keputusan. Diambil atau enggak, iya atau tidak, pilihannya hanya itu gitu. Jadi nggak boleh ragu-ragu. Dan fungsi terapi ini adalah menghealing atau menterapi orang-orang untuk belajar sabar, belajar bertanggung jawab, menahan emosi dan lain sebagainya. Jadi memang faktor psikologis juga berperan untuk membentuk seseorang menjadi mental yang kuat gitu ya. Ini yang disebut dengan kelompok fungsinya. Nah, terus media kelompok itu dipakainya apa aja? Banyak, ada rapat, seminar, konferensi, kayak Ibu sekarang ngobrol sama kalian di kelas gitu ya, itu disebut dengan salah satu dari media kelompok yang digunakan untuk komunikasi kelompok maksudnya ya. Nah, setelah komunikasi kelompok, kita move ke komunikasi publik gitu ya. Nah, komunikasi publik ini apa? Komunikasi publik adalah pertukaran pesan dengan sejumlah orang yang berada dalam sebuah organisasi atau di luar organisasi gitu ya. Nah, baik itu melalui tatap muka ataupun melalui media. Tapi yang akan kita bahas di sini adalah dengan tatap muka. Karena Brooks mengatakan bahwa tipe komunikasi publik ini disebut sebagai monologikal karena hanya seorang yang biasanya terlibat dalam mengirimkan pesan kepada publik. Ini simple banget contohnya gitu ya. Kalau misalnya tadi komunikasi kelompok di kelas, kita ngobrol gitu ya, itu adalah komunikasi kelompok. Tapi kalau komunikasi publik, ibu itu lagi jadi pembicara seminar internasional misalnya. Ibu lagi jadi pembicara workshop atau training. Itu kategorinya masuk ke dalam komunikasi publik. Tatap muka ya, tatap muka seperti yang tadi monologikal. Monolog, jadi kayak ngomong sendiri. Jadi ngejelasin ya kayak sekarang nih Ibu jelasin ke kalian monolog gitu ya ke publik nanti bisa didengerin sama banyak orang. Nah, itu disebut sebagai komunikasi publik gitu ya. Jadi pertukaran pesannya ada dua, bisa menggunakan media atau tetap langsung. Kalau dengan menggunakan Zoom meeting ini, artinya menggunakan media. Tapi kalau misalnya mengisi seminar, ada orang-orang duduk di belakangnya, itu disebut sebagai komunikasi publik secara tatap muka, gitu ya. Nah, kemudian apa yang menjadi tujuan dari komunikasi publik? Tujuan dari komunikasi publik jelas yaitu adalah memberi informasi kepada sejumlah orang mengenai organisasi, misalnya mengenai aktivitas organisasi, hasil produksi organisasi dan lain sebagainya. Nah, tujuan-tujuan umum ini gunanya untuk apa sih sebetulnya? Ya untuk tahu gitu kira-kira bentuk aktivitas apa nih, kayak misalnya kemarin ada PMB gitu ya, sebelumnya gitu, ada penerimaan mahasiswa baru, itu adalah komunikasi publik ketika Profesor Edi Suryoto Sugoto sedang memberikan ceramah atau sedang memberikan pidatonya terhadap mahasiswa atau para pendengar audiensnya, maka itu disebut dengan komunikasi publik. Karena kenapa? Dia sedang memberikan informasi seputar organisasi, layanan-layanan yang ada di Unikom, kemudian bagaimana lulusannya, kemudian perkembangan-perkembangan yang Unikom peroleh. Nah, itu disebut sebagai aktivitas-aktivitas organisasi oleh sebagian orang yang secara internal maupun secara eksternal kayak gitu. Nah, kemudian di sini juga ada tipe komunikasi publik dalam organisasi. Nah, jadi kalau misalnya tipe komunikasi publik dalam organisasi itu ada dua. Yang satu adalah yang memberikan informasi, satunya lagi adalah yang berkomitmen mencari informasi. Nah, ini cukup menarik. Maksudnya yang berkomitmen mencari informasi itu seperti apa sih? Karena gini,
ada, orang-orang yang memang dia memberikan informasi tuh seneng gitu ya, kalau kayaknya ngasih berbagai macam informasi tuh kayaknya, suka gitu. Ini ada informasi A, B, C, semuanya diinformasikan. Itu adalah, pemberian informasi. Tapi kalau mencari komitmen itu biasanya dia akan mencari informasi yang memang dia butuhkan. Entah dia butuhkan secara personal atau entah dia butuhkan secara organisasi. Itu yang disebut sebagai tipe komunikasi publik dalam organisasi, gitu. Nah, selanjutnya adalah media publik. Jadi apa sih yang dilakukan sama si media publik ini? Jadi kalau komunikasi publik yang tadi Ibu sampaikan, pidato yang tadi disampaikan sama Pak Edi gitu ya pada saat penerimaan mahasiswa baru yang menceritakan berbagai macam hal yang ada di Unikom. Nah, itu disebut pidato dan itu menggunakan media publik. Jadi ada medianya, bukan tatap muka dan bisa jadi itu satu arah gitu, nggak dua arah tapi satu arah. Nah, ada juga kampanye. Kampanye ini macam-macam ya. Ada yang kampanyenya terorganisir, ada kampanyenya tidak terorganisir. Kalau yang tidak terorganisir bisa jadi demonstran, kemudian kisruh gitu ya. Ada yang memang kampanyenya dia kayak partai-partai, nggak kisruh gitu, memang sudah ada gitu ya. Kampanye partai memang sudah ada tujuannya apa, untuk mencapai apa, mempengaruhi siapa, gunanya untuk apa, itu udah jelas gitu. Jadi media publik itu seperti seperti itu. Jadi dia mengajak orang, kemudian juga bagaimana menggunakan media-media yang ada. Makanya kalau lagi musim pemilu nih, wah itu banyak banget kayaknya kampanye gitu ya. Kampanye partai di televisi, di radio, di koran gitu ya. Kemudian ada bagi-bagi hadiah, konser musik. Nah, itu adalah bentuk kampanye yang memang terorganisir. Nah, dari komunikasi publik kita lanjut ke komunikasi massa. Komunikasi massa menurut Jalaluddin Rahmat adalah jenis komunikasi yang ditujukan kepada sejumlah halayak yang tersebar dan heterogen. Heterogen itu artinya beragam. Melalui apa? Melalui media cetak dan elektronik dan dapat diterima seketika. Jadi kalau di komunikasi massa, kita mengenai yang namanya jarum hipodermik. Kalau apa sih yang disebut dengan jarum hipodermik? Jarum hipodermik adalah komunikasi massa yang membius pada saat itu juga. Jadi benar-benar dibius gitu ya. Jadi benar-benar sangat dibius. Jadi betul-betul sangat dibius. Nah, gimana nih cara membiusnya gitu ya? Cara membiusnya adalah dengan hal-hal yang memang tersebar dan cukup sangat heterogen gitu ya. Salah satunya misalnya kayak televisi, iklan. Ya, kita emang bisa komplain tentang iklan yang nggak bisa gitu. Kayak susah gitu. Kecuali kita lapor kayak oh ada adegan nih di sinetron ini nggak bagus gitu. Gimana caranya? Berarti kita harus ada komisinya. Atau misalnya nggak suka sama postingan seseorang, kita bisa report gitu ya. Nah, komunikasi massa itu seperti itu. Jadi satu arah gitu. Dia nggak dua arah. Dan kalau misalnya kita tidak suka, nggak bisa tiba-tiba bilang nggak suka karena ada prosedural yang gimana nih caranya supaya eh, komplainnya kita tuh bisa diterima. Komunikasi massa itu seperti itu. Karena dia pakainya jarum hipodermik. Nah, di sini ada beberapa fungsi komunikasi massa menurut Onong Ohiana Effendi dan Ardianto Sumirat. Satu, fungsi informasi. Jadi si media massa itu gunanya memang untuk menginformasi dan mengedukasi. Makanya ada informasi dan edukasi. Kita nonton YouTube, kemudian ngecek TikTok, Instagram, internet, apalagi terus televisi, radio, koran, itu karena kita butuh informasi, kita cari informasi. Supaya apa? Supaya nggak kudet, ya. Supaya nggak kuper, nggak kurang pergaulan, nggak kudet, apalagi itu istilah-istilahnya. Supaya ya kita apa ya, paham gitu dengan apa yang sebenarnya terjadi. Nah, jadi fungsinya adalah dengan menggunakan media, semua orang tuh serentak dari Sabang sampai Merauke itu tahu. Televisi kan gitu ya, dari Sabang sampai Merauke tahu. Radio, koran juga sama. Sekarang tuh televisi kalah sama media internet gitu, karena di media internet tuh kayaknya semua orang paham. Gitu.
Nah, kemudian ada fungsi pendidikan, mengedukasi gitu. Jadi diharapkan apa-apa yang ada dalam televisi, kemudian koran, media elektronik lainnya kayak internet dan lain sebagainya, memang ada value edukasinya, value pendidikannya. Value pendidikan itu seperti apa? Ya, supaya orang tuh tahu gitu, bahwa, ini loh informasi yang penting, yang mendidik, yang, bisa memajukan pola pikir masyarakat gitu. Tapi gimana Bu dengan misalnya, media disalahgunakan malah justru nggak mendidik gitu. Sebetulnya nggak, media kan satu arah yang tadi dibilang, media itu satu arah. Kalau merasa tidak mendidik, nggak usah ditonton, sederhananya itu. Semakin banyak yang nggak nonton, maka rating dia akan makin turun. Semakin banyak yang nggak nonton, maka ratingnya akan turun. Tapi kalau semakin banyak yang nonton, justru ratingnya akan naik, kayak gitu. Nah, kemudian ada fungsi mempengaruhi. Nah, fungsi mempengaruhi ini tuh seperti apa sih? Fungsi mempengaruhi ini adalah bagaimana ketika kita kita mengirim pesan melalui media, itu tuh bisa mempengaruhi orang lain. Misal, ketika kita posting sesuatu, kita malah di-endorse gitu ya. Atau ketika kita pasang iklan di televisi, orang-orang jadi pengen beli produk kita gitu. Atau kalian ngiklanin jasa desain kalian ya gitu. Saya mempromosikan nih jasa desain saya, orang jadi tertarik, mau dong pakai jasa kamu misalnya kayak gitu. Mempengaruhi dengan cara persuasif membujuk dengan skill kita atau kemampuan kita. Kalau kemampuannya gambar bisa dikomunikasikan gitu. Orang tuh jadi ngeliat, wah seru ya gambarnya, saya mau pakai dong jasanya. Nah, kayak gitu. Itu ya, fungsi si komunikasi massa. Nah, terus, komunikasi massa ini apa media yang digunakan? Tentu media yang digunakan adalah media yang digunakan secara umum atau secara masyarakat luas menggunakannya. Contoh, eee contoh misalnya seperti surat kabar, film, radio, televisi gitu. Jadi itu adalah media-media yang sangat umum digunakan, kemudian bagaimana cara menggunakannya dan juga ibarat kata tuh kayak ya ya itu satu arah gitu, benar-benar jarum hipodermik dan hanya satu arah saja. Dan itu menggunakan media massa. Nah, selanjutnya apa nih yang menjadi fungsi dari si media massa gitu ya? Fungsi dari media massa sama seperti yang sebelum-sebelumnya memberikan informasi jelas gitu ya kepada umum secara tepat waktu. Jadi kalau misalnya komunikasi antar pribadi, oke, memberikan informasi tapi bisa delay gitu ya, karena transaksional. Terus bisa kapan aja di mana aja. Terus kalau misalnya kelompok itu biasanya pemberi informasinya berdasarkan waktu-waktu tertentu, bisa delay bahkan. Kalau publik tuh dibatasi gitu kampanyenya kalau kampanye berapa jam gitu, kalau pidato berapa jam. Begitupun dengan fungsi media massa sebagai pemberi informasi. Makanya kalau misalnya iklan rokok, dia kan nggak bisa pasang iklannya itu di bawah jam 10 malam. Dia boleh ngiklan di televisi tapi harus di atas jam 10 malam di mana anak-anak lagi tidur gitu ya. Jadi pemberian informasi ini ketika kita memilih media massa sebagai jenis media yang akan kita gunakan harus ditentukan jamnya itu kapan dan di mana gitu. Kemudian, sebagai pengambilan keputusan berperan dalam menghantarkan informasi untuk mengambil keputusan. Jadi, ketika kita menggunakan media massa itu menuntut kita mengambil keputusan gitu. Jadi kayak, wah bagus nih promonya cuma berlaku hari ini, beli ah gitu. Itu kan secara nggak langsung bikin bikin kita tuh menarik orang untuk beli produk kita, beli pakai jasa kita gitu dan lain sebagainya. Jadi berperan dalam menghantarkan informasi untuk mengambil keputusan. Nah, selanjutnya sebagai bahan untuk diskusi, karena apa-apa yang ada di media itu men-trigger kita untuk membuat inovasi yang baru gitu ya. Contoh kalau dulu tuh podcast kayaknya cuman suara aja, tapi Deddy Corbuzier membuat inovasi baru, podcastnya itu bisa berupa video. Jadi kayak orang ngobrol, kita cuma nonton orang ngobrol doang gitu. Padahal kan podcast itu makna aslinya adalah suara aja tanpa ada orangnya, maksudnya tanpa visualisasi orangnya. Tapi justru Deddy Corbuzier itu
memvisualisasikan atau menunjukkan orang yang lagi ngobrol. Jadi sebenarnya kalau kita nonton podcast-podcast gitu, kita kayak lagi nonton orang ngobrol, talk show lah ya miripnya kayak gitu. Dan sebagai pendidik, betul, media massa mau tidak mau ada aturan-aturan, makanya kan ada KPI ya, Komisi Perlindungan benar nggak sih? Komisi Penyiaran Indonesia, yaitu KPAI, Bu, lupa. Komisi Penyiaran Indonesia, di mana semua media-media, tayangan-tayangan yang muncul di media itu dikurasi supaya informasinya akurat dan juga informatif buat orang-orang dan pastinya mendidik gitu. Ini jenis-jenis media massanya tadi ya, kalau media cetak tuh ada koran, majalah, surat kabar, kemudian kalau media elektronik ada radio, TV, film, video. Kalau media cyber itu kayak media sosial, website, portal berita, blog, dan lain-lain. Kayak gitu. Ini adalah jenis-jenis yang biasa kita gunakan dalam bermedia sosial. Sudah deh, materinya selesai. Seperti biasa, kalau misalnya ada yang kurang clear, kurang jelas, bingung, atau ibunya terlalu kecepatan ngejelasinnya, nanti boleh ditanya di ruang kelas ya. Terima kasih.